Kita di bulan Desember biasanya kita tahu bahwa saudara-saudara kita yang beragama Kristen mungkin merayakan hari raya Natal, dan biasanya itu cenderung banyak pertanyaan-pertanyaan, bahkan banyak ada satu yang menjadi konflik untuk kita umat muslim. Padahal itu harusnya itu kalau kita melaksanakan atau kita melakukan toleransi itu dengan benar, mungkin tidak akan pernah ada masalah. Karena apa? Karena memang dalam aturan agama kita juga tidak diperbolehkan untuk mengucapkan selamat Natal. Lalu bagaimana kita harus menyikapi seperti itu? Ya mungkin kita menghormati, kita menghargai mereka. Bagaimana? Ya dengan cara mungkin kalau pas hari Natal itu kita misalnya diundang mereka untuk kita datang kepada acara-acara mereka, mungkin kita bisa datang lain kali, jangan pas di waktu itu tanpa mengucapkan selamat Natal, tapi mungkin kita bisa bawa hadiah untuk mereka, begitu. Jadi istilahnya gini, bahkan mereka saudara kita yang merayakan Natal seperti itu, mereka pun sudah tahu kalau memang aturan agama kita itu tidak diperbolehkan mengucapkan selamat Natal untuk mereka. Jadi mereka pun pasti menghargai kita, dan tentu mereka pun tidak akan pernah memaksa kita untuk mengucapkan selamat Natal kepada kita. Kalau orang yang betul-betul tahu masalah toleransi, nggak akan mungkin mereka itu mengatakan atau meminta kita, memaksa kita untuk mengucapkan kata-kata itu. Dan begitu sebaliknya, kita juga pun pas pada waktu hari raya Idul Fitri, kita tahu kalau saudara-saudara kita yang non muslim itu kan nggak harus mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri kepada kita. Jadi kita pun sendiri tidak boleh egois, tidak boleh memaksakan, tidak boleh menekan mereka untuk mengikuti apa yang kita lakukan. Kalau kita sudah sama-sama menyadari, oh memang dianya beda paham dengan saya, dianya tidak sejalan dengan saya, ya biarlah, yang penting mereka baik sama kita, yang penting mereka itu tidak memusuhi kita, tidak memerangi kita. Itu termasuk salah satu pemikiran-pemikiran yang harus selalu kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam hubungan beragama antar saudara-saudara yang berlainan agama dengan kita. Dan itu tidak akan pernah menjadikan perselisihan atau menjadikan perpecahan apabila kita sendiri itu tidak pernah memaksakan mereka untuk mengucapkan selamat kepada hari-hari raya agama kita, dan begitu kita pun tidak pernah ada paksaan dari mereka untuk mengatakan atau mengucapkan selamat kepada hari-hari raya, hari-hari besar mereka. Itu tidak akan pernah jadi masalah. Dan mungkin kalau ada salah satu dari siapapun yang mengucapkan, oh ya selamat Natal mungkin seperti ini, ya sudahlah, tidak perlu kita perpanjang dan tidak perlu kita jadikan itu adalah sebuah objek pelampiasan kita untuk menyalah-nyalahkan mereka, untuk memerangi mereka. Karena kadangkala apapun itu harus kita lakukan demi kesejukan kita dalam berhubungan, dalam bersaudara. Mungkin terkadang harus kita lakukan meskipun kita tidak ada keinginan sampai seperti itu. Tapi intinya ya kalau pas ada hari raya seperti itu, ada baiknya kalau kita menghindari perselisihan kita dengan yang lain agama dan perselisihan kita dengan yang seagama. Mungkin kita kalau mendapat undangan dari mereka yang merayakan hari rayanya, kita bisa datang lain kali dengan kita membawa hadiah, dan kita bisa datang kepada mereka tanpa mengucapkan selamat, karena hari itu pun sudah berlalu. Jadi tidak masalah. Yang penting kita bisa memenuhi undangan mereka meskipun itu lain
waktu, karena mungkin alasan kita ya seperti itu tadi, karena memang dalam agama kita tidak diperbolehkan. Itu mesti mereka pasti akan menyadari dan akan menghormati keputusan kita itu. Jadi sebaliknya juga kalau kita pas ada hari raya, hari besar agama kita, kita pun tidak perlu harus menuntut mereka untuk mengucapkan selamat pada kita, karena mereka pun tidak berkepentingan dengan apa yang menjadi hari besar agama kita, dan seperti itu. Dan juga termasuk toleransi dalam berpolitik, berbudaya, itu pun kita harus selalu menjaga, karena biasanya yang rawan menjadi perselisihan, perpecahan, bahkan kadang ada yang menjadi pertengkaran antar saudara sendiri, itu biasanya perselisihan itu timbul karena politik. Itu yang harus kita jaga. Mungkin biarlah mereka itu memakai cara mereka sendiri, mempunyai pilihan sendiri, mempunyai apapun yang dia inginkan, itu kan tidak sama dengan kita. Jadi itu tidak perlu kita permasalahkan, biarlah mereka itu menyampaikan hak mereka sendiri. Kita pun begitu, kalau kita tidak mau diisik orang lain tentang hak kita, jangan pernah kita sekali-kali mengusik hak orang lain. Maka akan timbul satu kenyamanan kita dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, tidak akan pernah ada masalah. Juga dalam berbudaya. Dalam berbudaya tentu saja kita tahu bahwa kita Indonesia ini kaya akan budaya-budaya kita, termasuk adat-adat, budaya-budaya, peninggalan-peninggalan leluhur-leluhur kita itu memang setiap lain daerah pasti lain budayanya juga, lain juga cara-caranya, lain juga ritual-ritualnya dalam melaksanakan kebudayaan-kebudayaan itu sendiri. Dan di situ kita pun tidak boleh mencela atau merendahkan tentang budaya-budaya mereka. Oh itu kok seperti itu, oh kok cuman seperti itu ya, kok seperti ini ya, tidak boleh seperti itu. Karena bagaimanapun juga mereka adalah termasuk penerus atau mereka adalah penyambung kelestarian budaya-budaya peninggalan dari leluhur-leluhur kita. Dan memang kebudayaan itulah yang dulunya bisa membantu negara ini bersatu. Jadi mau tidak mau kita pun harus menghormati, kita harus menghargai kebudayaan-kebudayaan yang memang itu adalah merupakan salah satu dari kekayaan negara kita, yang perlu kita sendiri pun harus ikut menjaga, kita sendiri harus ikut melestarikan, meskipun bukan dengan cara kita melaksanakan atau melakukan kebudayaan-kebudayaan yang belum tentu kita bisa, karena kebudayaan lain daerah belum tentu kita bisa melakukannya. Tapi setidaknya kita harus menghormati dan menghargai apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka ritualkan dengan kebudayaan mereka masing-masing. Jadi tidak akan pernah ada perselisihan, tidak akan pernah ada perpecahan, karena mereka juga merasa bahwa kita memperhatikan mereka, kita itu menghormati, kita itu menghargai apa yang mereka punya, apa yang menjadi kebanggaan mereka, kita hargai. Begitu pun sebaliknya, kalau kita dalam melaksanakan atau melakukan kebudayaan-kebudayaan yang kita miliki, mungkin di hari-hari tertentu, biasanya itu ada pas hari pernikahan, biasanya kalau adanya orang Jawa begini, adanya orang Minang seperti ini, adanya orang Irian Jaya seperti ini, harus kita hargai. Dalam berpakaian pun, dalam apapun, kita tidak perlu kita merendahkan mereka karena tidak sama dengan kita. Bahkan kita sendiri pun meskipun mereka itu seperti suku-suku pedalaman dan yang kita tahu biasanya dengan minim-minimnya pakaian-pakaian mereka, itu pun tidak perlu kita jadikan sebuah bahan untuk kita rendahkan, kita lecehkan. Bahkan kalau perlu kita sendiri juga harus mau menghargai, menyupport mereka dengan cara terus mengembangkan, terus menjaga kebudayaan-kebudayaan mereka, kan begitu. Jadi kita dengan berjalannya waktu terus-menerus kita laksanakan, kita
lakukan toleransi itu dengan benar dan dengan tepat, mungkin tidak akan pernah ada masalah. Entah itu dari masalah toleransi dalam beragama maupun dalam berpolitik, dalam berbudaya. Kalau kita sama-sama mau menghormati, menghargai tanpa mencela, tanpa merendahkan, tanpa menjelek-jelekan yang tidak sama dengan kita, bahkan satu kebudayaan yang mungkin kita sendiri tidak suka, itu tidak perlu kita mengomentari yang tidak seharusnya. Dan disitulah akan menimbulkan rasa kenyamanan, rasa kesejukan kita dalam bersaudara, karena memang kita sendiri pun harus menyadari memang kekayaan Indonesia akan budayanya itu luar biasa. Jadi kita sendiri harus mampu menahan diri kita, meskipun kita tidak menyukai satu kebudayaan milik saudara kita yang dari sana, itu mungkin tidak perlu kita ungkapkan. Kalau kita tidak suka, ya udahlah, kita lihat aja yang kita sukai, dan yang itu ya jangan direndahkan, jangan dijelek-jelekan. Nah, mungkin seperti itu. Nanti juga sebaliknya mereka pun akan tahu, oh jadi kebudayaan kita itu seperti ini. Bahkan kalau perlu kita itu harus sama-sama tahu, menjaga, kalau bisa kita kembangkan bersama masalah kebudayaan. Tapi kita pun harus merasa memiliki, kita harus merasa bahwa kita itu adalah pemilik kebudayaan itu sendiri, karena dalam negara kita itu berbagai macam kebudayaan, berbagai macam kesenian dalam negara kita ini. Kita sendiri yang berkewajiban untuk melestarikannya. Tapi sekarang kebanyakan malah orang-orang asing itu yang biasanya mendalami kebudayaan kita, mempelajari kebudayaan kita, sehingga kita sendiri yang menjadi orang Indonesia sendiri bahkan tidak tahu kalau itu adalah budaya milik kita, itu adalah peninggalan leluhur kita, karena kurangnya perhatian kita terhadap kebudayaan itu sendiri. Tentu saja itu timbul dari rasa ketidaksukaan kita kepada budaya tersebut, dan itulah yang akan menjadikan kita itu suatu saat lama-lama itu tidak tahu masalah kebudayaan yang ada di negara kita ini. Tapi kalau kita sama-sama mau menghargai, mempelajari, dan sama-sama menyadari kalau kita itu harus bisa saling menjaga, melestarikan, itu tentu saja tidak akan pernah hilang. Itu pun tidak akan pernah terwujud kalau kita tidak mempunyai rasa atau mempunyai keinginan untuk belajar ke arah situ. Itu tidak akan pernah terwujud. Dan juga termasuk kita dalam mempraktekkan toleransi itu sendiri, itu kita harus bisa, pertama itu dengan kesimpulan pertama, harus bisa menghargai dan menghormati pendapat dan juga keputusan orang lain, meskipun kita tidak sejalan, tidak sepaham dengan mereka. Jadi intinya toleransi itu adalah kita mundur satu langkah untuk menuju perdamaian, menuju kebaikan, menuju kemaslahatan, tanpa mengurangi ataupun tanpa kita istilahnya kita itu merubah prinsip kita, merubah keyakinan kita. Jadi intinya toleransi adalah kita tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti kehendak kita, dan begitu juga orang lain pun tidak akan pernah memaksa untuk mereka, tidak akan pernah memaksa kepada kita untuk mengikuti kehendak mereka atau melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi sama-sama menghormati dan menghargai apapun yang mereka lakukan, tidak harus kita lakukan.
tapi kita hargai mereka. Begitu saja sebaliknya. Dan juga kita tidak boleh dan juga jangan pernah mengusik tentang keyakinan orang lain. Ya, kita sama-sama tahu bahwa dalam menyampaikan kebenaran, dalam menyampaikan satu kebaikan, itu di mana saja harus kita lakukan dan harus kita laksanakan. Akan tetapi kita juga harus tahu bahwa mereka-mereka yang berkeyakinan tidak sepaham dengan kita pun kita harus bisa menjaga perasaan mereka, karena mereka diciptakan oleh Tuhan itu tentu saja tidak sama dengan kita, karena Tuhan menciptakan sesuatu itu berbeda-beda, tidak harus sama dengan kita. Tapi dengan perbedaan itu kita kan bisa bersama, kita bersama dalam perbedaan, dan juga kita bisa bersama-sama saling menjaga perbedaan itu, dan kita bisa bersama-sama saling menghormati perbedaan itu tanpa ada celaan, tanpa ada merendahkan, tanpa ada rasa ingin memusuhi dan lain sebagainya. Itulah yang akan menjadikan kita itu dalam hidup bernegara, dalam bermasyarakat ini tidak akan pernah ada konflik, karena hebatnya toleransi. Karena dampaknya itu begitu besar yang namanya toleransi itu, tapi dampaknya dampak positif, karena bisa menghindari dari suatu konflik, dari satu perpecahan. Itulah manfaat dari toleransi, dan juga sikap kita yang harus kita jaga, kita tahan diri kita dari sesuatu yang akan merenggangkan kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Dan juga kita bisa memberikan kebebasan dalam beribadah kepada orang lain, bisa menghargai orang lain dalam pendapatnya. Itu yang harus kita lakukan. Sudah saya katakan sejak awal bahwa kebebasan dalam beribadah, dalam beragama itu kita tidak boleh mencampuri urusan mereka dalam beribadah, apalagi mengatur-ngatur mereka dalam beribadah, karena lakum dinukum waliyadin. Itu Allah saja memerintahkan seperti itu. Jadi lakum dinukum waliyadin. Jadi agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Yang penting kita bisa saling menjaga, kita bisa saling menghormati, kita bisa saling menghargai, menyayangi, tanpa ada satu perbuatan yang merendahkan, yang saling merendahkan. Itu insya Allah akan bisa menyebabkan kita itu menjadi negara yang utuh, negara yang bebas dari masalah kekacauan-kekacauan antar umat beragama, antar kita yang satu negara ini. Mungkin tidak akan pernah ada konflik kalau kita bisa menjalankan toleransi itu dengan benar, dengan seutuhnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya katakan, yang bisa saya ucapkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan kita semua juga diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan semua yang bisa membuat diri kita menjadi diri yang bisa menyejukkan orang lain, yang bisa menerapkan toleransi yang sesungguhnya, yang tidak mudah menilai dengan orang lain itu dengan pemahaman kita sendiri. Dan mungkin kalau kita menilai orang lain itu, janganlah kita menilai mereka itu dengan cara syariat, tapi dengan hakikat mereka.
insya Allah kita tidak akan pernah suudzon kepada mereka. Kita selalu husnudzan aja kepada orang lain, supaya kita ini tidak terlalu banyak menyalahkan orang lain. Kalau kita menilai diri kita sendiri, mungkin kita ya harus menilai diri kita itu dari syariat saja, karena banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam diri kita. Dan seperti itu ada pertanyaan yang pertama, manfaat dari toleransi dalam kehidupan sosial. Tadi sudah saya katakan di awal bahwa manfaat toleransi itu banyak sekali. Di antaranya satu adalah bisa menguatkan rasa nasionalisme yang tinggi, rasa cinta tanah airnya itu tinggi karena dia sadar bahwa negara ini adalah negara kesatuan, negara yang majemuk dengan berbagai macam bahasa, agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Dengan rasa kesadaran saling menjaga, saling menyayangi, tentu saja itu akan menimbulkan rasa cinta tanah airnya yang begitu dalam. Yang selanjutnya bisa menguatkan persaudaraan, karena dengan rasa toleransi yang tinggi, dengan rasa tenggang rasa yang tinggi, kita tidak akan pernah saling merendahkan, tidak akan pernah saling mengucilkan, tidak akan pernah saling mencela dan lain sebagainya. Tentu saja kita terapkan toleransi itu dengan sebenarnya, insya Allah kita akan mendapatkan kemanfaatan dari toleransi itu sendiri, dan juga dapat melancarkan pembangunan negara ini, dapat melancarkan roda perekonomian di negara ini, karena sifat saling memiliki, rasa saling memiliki, saling menjaga, dan kita juga saling memberi keuntungan satu sama lain di situ. Dan juga manfaat lainnya adalah bisa menguatkan kekuatan iman kita, bisa menjadikan kita itu semakin tebal keyakinan kita, kecintaan kita, karena kita bisa menghargai dan menghormati dan menyayangi orang lain dengan ketulusan hati kita. Katakan hari tadi, mengucapkan selamat hari raya kepada saudara-saudara kita yang beragama lain dalam Muslim, itu adalah tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan. Jadi ya memang kita harus tahu tata caranya. Pertama, kalau kita ingin membuat mereka itu merasa kita hargai, merasa kita hormati, jangan pernah kita mengatakan, oh saya tidak boleh mengatakan seperti itu, saya tidak boleh mengucapkan seperti itu. Tidak harus dikatakan seperti itu, tapi kita harus tahu. Salah satu contohnya yaitu, jikalau kita mempunyai saudara atau teman yang mungkin berlainan agama, dan pada waktu mereka merayakan hari besar mereka, kita mungkin dapat undangan dari mereka, oh kemarin tidak datang ke rumah saya tidak sempat, mungkin bisa begitu. Dan lain hari kita bisa datang ke rumahnya. Jikalau kita datang di lain hari dan kita tidak mengucapkan selamat pun, mereka tidak akan pernah komplain seperti itu. Dan kita bisa bawa hadiah atau apa untuk mereka, menunjukkan rasa sayang pada kita. Karena apa? Dalam menjalin satu hubungan atau membantu mereka yang lain agama pun, aturannya harus pertama itu jangan sampai kita itu timbul rasa cinta. Karena mencintai seseorang, mencintai makhluk selain makhluk yang dicintai oleh Allah itu pun kita harus berpikir 2-3 kali. Terus yang keduanya, jangan pernah sampai kita itu membantu mereka karena kita ingin ikut mensyiarkan apa yang menjadi keyakinan mereka. Itu tidak boleh. Begitupun juga sama dengan saudara-saudara kita yang beragama lain. Tentu pandangan mereka pun sama terhadap kita, tapi kita harus bisa menahan diri dari hal semacam itu dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Tidak perlu kita lakukan.
Bahkan saudara-saudara kita yang berlainan agama dengan kita pun pastinya mereka pun tahu kalau kita tidak harusnya seperti itu. Kita pun harus menyadari bahwa mereka pun tidak harus seperti itu. Jadi demikian. Dan yang ketiga, Islam itu mengatur toleransi dalam beragama, yaitu tadi sudah saya jelaskan bahwa toleransi dalam agama itu sudah jelas dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Jadi memang ya seperti itu. Yang penting bisa bersama-sama dalam perbedaan dan juga bisa kita itu hidup berbeda dalam kebersamaan. Mungkin itulah yang harus kita terapkan. Jadi memang kita diciptakan oleh Allah Ta'ala itu memang ya berbeda. Karena kita diciptakan berbeda, jadi kita harus bisa menyadari perbedaan itu. Bagaimana caranya dengan perbedaan itu kita bisa selalu bersama. Tentu saja dalam kebaikan, dalam satu hal yang positif. Dan juga kita bisa selalu bersama dalam perbedaan. Itu yang harus kita upayakan agar kita tidak sedikit-sedikit itu akan mengklaim kalau kita itu begini, mereka begitu, tidak boleh begitu. Kalau begitu mereka harus diginiin, tidak boleh seperti itu. Karena kita hidup bernegara ini diatur oleh undang-undang dan memang harus kita taati. Sedangkan batasan toleransi dalam beragama yaitu yang memang harusnya kita itu tahu apa yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan, karena agama pun mempunyai hukum-hukum, mempunyai batasan-batasan dalam kita berhubungan dengan orang-orang yang lain agama, tentu saja dalam hubungan peribadahan yang menuju ukhrawiyah atau menuju akhirat. Kalau dalam dunia silahkan kita bermitra bisnis, kita berteman, kita membantu, kita saling memberikan hadiah dan sebagainya, itu terserah. Tapi dalam urusan beribadah, masalah toleransi itu harus kita terapkan sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Kalau memang agama kita tidak memperbolehkan seperti itu tidak boleh dengan orang yang lain agama, dan mereka pun itu tidak boleh dengan orang yang lain agama. Itu harus kita terapkan, dan itu tidak akan pernah jadi masalah karena mereka sudah mengetahui dan memang mereka sudah tahu bahwa aturan-aturan agama yang diterapkan dalam keyakinan mereka masing-masing. Dan toleransi antar sesama muslim itu biasanya yang paling sulit dilaksanakan. Karena apa? Perbedaan kadang-kadang perbedaan dalam beribadah pun selalu menjadi konflik. Dan sampai saat ini mungkin dari masalah perbedaan dalam melakukan sholat, dalam melakukan hal-hal lain itu masih selalu ada. Dan toleransi antar sesama muslim itu harus kita sendiri yang kita mencari, masing-masing harus bisa menyadari sendiri. Karena apa? Karena kita sering melihat kita sesama muslim kadang-kadang dari sana bismillah Allahu Akbar, dari sana Allahu Akbar, sama-sama kadang-kadang tawuran. Itu kalau dipikirkan tidak masuk akal. Terus itu karena apa? Karena ya mungkin mereka itu tidak paham akan toleransi. Mereka tidak paham akan toleransi karena mereka saling menguatkan apa yang mereka lakukan itulah yang terbaik. Dan seperti itu. Ya memang semua orang itu mengklaim atau mengakui apapun yang mereka yakini, apapun yang mereka lakukan dalam agama, dalam beribadah itulah yang terbaik. Tapi kan tidak harus seperti itu. Kita pun harus memberi kebebasan mereka untuk melaksanakan hak-hak mereka. Kan begitu. Tapi kadang-kadang karena terlalu pandainya orang-orang akhir zaman seperti ini, semua itu mengatakan begini,
mungkin mereka terinspirasi dari toleransi tadi, sampai mereka itu mengatakan bahwa semua agama itu baik, sama-sama menuju pada Tuhan, cuma jalannya yang berbeda. Itu kan begitu, tapi itu justru malah akan menjadikan pemikiran yang lebih panjang. Ya memang setiap agama, setiap itu semuanya itu baik dan benar, tapi bagi penganutnya, bagi pengikutnya. Karena dari dulu juga sudah diajarkan, bahkan zaman-zaman jahiliyah, zaman dulu itu sudah ada, pada zaman kebodohan zaman dulu juga sudah tahu kalau agama itu berbeda, tidak ada yang sama. Semua berbeda, tidak ada yang sama. Kalau masalah baik, ya semua baik untuk penganutnya, untuk mereka yang mengikuti agama itu, untuk pemeluk agama itu sendiri. Ya memang itu baik. Dan itulah yang harus kita jaga, bagaimana kita mempertahankan agama kita, bagaimana kita mempertahankan keyakinan kita tanpa kita menjatuhkan keyakinan orang lain, tanpa kita dengan kita tidak mengotori agama kita sendiri, dengan merendahkan agama orang lain, melecehkan Tuhan-Tuhan mereka, itu tidak boleh di situ. Jadi toleransi antar sesama muslim itu harusnya kita itu menjaga, saling menjaga, karena kita sendiri itu dalam Islam imam yang masyhur itu ada 4 itu sendiri. Kalau dari Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, mungkin itu kalau semuanya itu dari penganut paham-paham satu-satunya itu adalah kalau semuanya sama-sama menjatuhkan, ya tidak ada akhirnya, akan ada konflik terus. Jadi kita harus menghormati beliau. Imam Syafi'i berpendapat seperti ini, kita mengikuti, ya memang kita mengikuti beliau dasarnya seperti ini. Yang mengikuti beliau Imam Hambali contohnya seperti itu, ya memang seperti, ya harus kita hormati, karena Imam Hambali pun mempunyai dasar, mempunyai ketentuan-ketentuan yang memang telah dipelajari. Imam Syafi'i pun begitu juga. Jadi kita jangan pernah sampai merasa menjatuhkan, jangan sampai merasa paling benar lalu menjatuhkan kita sesama muslim karena berbeda madhab, karena berbeda jumlah rokaat, karena berbeda dengan antara sholawat dan tidak, antara suka kunut atau pakai kunut atau tidak. Itu sebetulnya tidak perlu kita perpanjang urusan itu, karena beliau yang terlebih dahulu, contohnya seperti pendiri-pendiri organisasi yang terdahulu, yang pertama itu tentu saja beliau itu sudah dipikir masa-masa, dan semua beliau itu adalah ada dasarnya, dan beliau itu mempunyai dasar yang tidak main-main, yang memang sudah dipelajari, sudah didalami oleh beliau itu. Dan juga mungkin kalau masalah berkerudung, pakai cadar dan lain sebagainya, itu jangan pernah kita jadikan konflik, dan jangan pernah kita jadikan itu sebuah permasalahan. Pendapat orang lain atau perbuatan orang lain, semuanya mereka itu mempunyai alasan tersendiri, dan saya yakin, dan kita semua yakin bahwa yang mereka lakukan itu karena mereka mempunyai alasan yang positif tentu saja. Karena apapun mereka itu menjalankan syariatnya yang seperti ini, syariat kita seperti ini, ya sudah kita jalani saja. Jangan pernah kita mengusik, jangan pernah kita merendahkan mereka, jangan pernah kita mengotori bibir kita dengan perkataan-perkataan yang mungkin bisa menyakiti mereka. Satu contoh, yang pakai cadar sama yang tidak, terus di situ bertemu, kenapa kamu pakai cadar gini, sedangkan daripada kamu lah, itu kan malah nanti menimbulkan satu ya biarlah mereka yang pakai cadar, dan memang itu mereka menginginkan seperti itu. Terus memang kalau di situ ada, terus kita yang di sini tidak pakai, ya tidak usah lah kita repot-repot ngurusin dia sampai menyelidiki dia, ngapain sih kok pakai cadar seperti itu, seperti ini, kan gitu biasanya. Tapi tidak perlu seperti itu. Kalau kita merasa risih, ya udahlah,
Kita kalau tidak mau lihat pakai cadar, ya udah kita pura-pura nggak lihat aja dia kalau pas pakai cadar. Kalau kita misalnya tidak mau dikritik orang, kamu kok tidak pakai cadar seperti ini, ya udah jangan mengkritiki yang pakai cadar, karena mereka pun mempunyai dasar, mempunyai pandangan, mempunyai prinsip sendiri. Jadi kita jaga, kita hormati mereka, kita hargai mereka, mereka pun akan menghargai kita. Sebenarnya simpel, hanya seperti itu. Kita jangan pernah memaksakan kehendak kita untuk orang lain mengikuti kita, dan begitu juga orang lain pun tak akan pernah memaksakan kehendak mereka untuk mengikuti, memaksakan kehendak mereka pada kita untuk mengikuti mereka. Itu saja sih sebenarnya, simpel kalau masalah toleransi itu. Ya, mudah-mudahan manfaat semua yang saya katakan tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mendapat berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.